PGRI dan yayasan kan dua organisasi yang berbeda. Tetapi di anggaran dasarnya diatur. Ini yang ingin saya uji nanti kalau Pak Saputra ngotot. Secara otomatis tidak aset ini masuk ke yayasan, anggaran dasarnya bicara begitu. Tapi saya ingin tahu mana duluan ada gedung ini dengan yayasan masuk ke sini, sehingga anggaran dasar itu tidak berlaku surut. Artinya bahwa enak yayasan ketika pendiri-pendiri sekolah ini sudah bisa membangun sekolah, bekerja sama dengan PGRI, PGRI punya yayasan, bilang aja anggaran dasarnya mengatur setiap aset yang dimiliki oleh PGRI itu adalah aset yayasan. Mana duit yayasan keluar untuk membangun ini, kan enggak? Artinya bahwa ini dibangun oleh sekolah, itu tidak pernah diingkari oleh beliau kok. Bukan murni uang beliau membangun sekolah, tetapi kan harus diletakkan kepada label bahwa beliau ini inisiator, pendiri sekolah ini. Dulu mungkin mengeluarkan kecil nilai finansialnya, kan begitu kan? Begitu berkembang sekolah ini ada keuntungan, sekolah inilah yang membangun sekolah ini. Artinya sekarang kalau kalian membela sekolah ini, jangan membela yayasan dong. Enak tuh pengurus yayasan dapat duit sudah 12,5%, sisanya diserahkan ke sekolah. Quote and quote, kita tidak tahu sekolah bekerja sama lagi dengan yayasan. Karena apa? Karena saya melihat yayasan melindungi Pak Saputra sekarang. Ada apa ini? Gitu loh. Kemarin kita ketemu omongnya lain, jawab surat, nanya legal standing. Mesti Made Jawi ini apa di sekolah ini? Kok mengusulkan kepala sekolah? Pada saat kami bertatap muka tidak mau argumen itu, sehingga kami datang lagi sini. Kita uji coba mana lebih kuat kedudukan kepala sekolah berdasarkan SK pengangkatan yayasan dengan pemegang properti ini. Saya ingin tutup ini ruang kepala sekolah ini, tapi kami tidak mengganggu aktivitas murid belajar di sini. Gitu maksudnya Pak. Jadi yayasan itu sekarang menggoreng-goreng kasus ini. 12,5% setiap bulan dari penghasilan kotor lebih bersih. Ya, kita tidak tahu sisanya katanya dikembalikan. Kan seolah-olah mutlak ini uang yayasan. Katanya yayasan serahkan lagi ke sekolah untuk dikelola, sisa uangnya 12,5%. Terus ini pemegang sertifikat ini dapat 2,5 juta. Gedenan Pak manggaji dari guru. Ya kan? Itu maksudnya. Jadi secara moral saya ingin mendorong Pak Saputra ini, tolong dong. Ini anak lingsir memperjuangkan sekolah ini dari awal. Dia tidak berdusta kok soal ini adalah milik beliau, tetapi soal tanah itu adalah milik beliau. Sampai sekarang belum ada yang bisa menyangkal bukti itu. Ada enggak tandingannya bukti sertifikat itu? Kecuali punyanya di Baguswara yang di utara itu tidak kami ganggu. Karena hak perdatanya di Baguswara itu silakan aja ahli warisnya berurusan dengan sekolah. Kita lupa pemahamannya biar enggak salah kaprah ini. Seolah-olah nih orang tua ini datang ujuk-ujuk kok mau ngambil sekolah, ingin memberi penjelasan. Kalian ini paham enggak? Kalau ngotot-ngototan seperti itu kita bilang kemarin di rapat itu, Pak, oke, sekarang Pak mau ribut, uji dong sertifikat ini pengadilan sebagai milikmu, milik yayasan. Tidak berani, ya kan? Lalu kemudian apa yang harus dilakukan? Ya kami ingin melihat keberadaan beliau ini selaku orang yang melahirkan sekolah ini. Menyewalah mereknya PGRI itu Pak, karena dulu beliau adalah guru, masuk ke organisasi PGRI. Ketika beliau mampu mendirikan sekolah ini, berikan dong hak-hak keperdataan yang pantas pada beliau. Makanya saya bilang tadi, satu-satunya pendiri sekolah yang tidak punya sekolah ini orang tua ini. Ketua yayasan itu saya tahu dia pemegang hak perdata Pak, di sekolah-sekolahnya itu. Dan sampai sekarang seumur hidup jadi kepala sekolah. Umurnya sudah hampir 80, sudah bau tanah masih jadi kepala sekolah. Apa artinya itu? Artinya dia tidak melepaskan hak perdataannya. Justru di sini langkahnya lebih maju. Pendiri sekolah ini ingin ada kepala sekolah yang profesional. Cuma dong tarik garis vertikalnya, jangan dilupakan jasa-jasa beliau. Begitu aja sebenarnya enteng kok. Kalian dapat gaji 5 juta, masa beliau pembina pemilik properti dapat 2,5 juta setiap bulan? Layak enggak? Kepala sekolah saya tidak tahu penghasilannya. Itu dapurnya bapak gitu kan. Boleh mau dilihat Bu. Penghasilan saya juga beliau 45 jam, saya 50 jam. Kita 5 jam saja. Tidak banyak. Ada tambahan aja sampai aja. Artinya sudah artinya berasa. Ya, jadi bahasanya makin harus